Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangan paham-paham baru dan lahirnya gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerakan nasionalisme yang terjadi di India dengan tokohnya yaitu Mahatma Gandhi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gerakan nasionalisme Tiongkok. Nah, Tiongkok itu terkenal dengan peradaban yang bersifat atau memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk dinasti. Ada mungkin kita kenal dinasti Xia, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Qin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah dinasti Qing, atau mungkin bisa dikenal juga dengan sebutan dinasti Manchu. Nah, dinasti Manchu atau dinasti Qing ini merupakan orang luar dari penduduk asli rakyat Tiongkok pada waktu itu. Sehingga munculnya sentimen terhadap dinasti Qing bahwasannya mereka bukan orang pribumi, tapi kenapa mereka yang menjadi penguasa di Tiongkok pada waktu itu. Nah, kita bisa bahas bagaimana terjadinya gerakan nasionalisme di Tiongkok. Latar belakangnya yaitu karena kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu melawan Inggris. Ya, Perang Candu ini terjadi sebanyak 2 kali. Perang Candu pertama terjadi kurun waktu 1839 sampai 1842 dan Perang Candu yang kedua itu 1860-an. Nah, dalam Perang Candu ini di mana Tiongkok menjadi pihak yang kalah, membuat martabat bangsa Tionghoa turun di dunia internasional. Dan dinasti Manchu berada di bawah kendali penguasa asing. Itu yang menyebabkan nantinya muncul semangat nasionalisme. Di mana dengan keadaan Tiongkok pada waktu itu membuat masyarakat pribumi Tiongkok itu mencoba untuk melakukan sebuah gerakan. Di satu sisi mereka harus menyingkirkan bangsa atau dinasti Qing yang merupakan bangsa pendatang. Dan juga mereka juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari kendali asing. Seperti itu. Yang di sini kita bisa katakan kendali asing tersebut adalah Inggris atau Prancis. Nah, ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan pertempuran Palikiau atau Balikiau pada 21 September 1860. Salah satu bagian dari Perang Candu. Nah, pertempuran Palikiau itu bertempat di jembatan Palikiau yang dikenal dengan jembatan Palikiau. Dalam Perang Candu tersebut, pihak Tiongkok itu harus berhadapan dengan tentara Prancis dan juga tentara Inggris. Di mana pada waktu itu, tentara Inggris, pemerintah Inggris atau pemerintah Prancis sangat menginginkan perdagangan candu di Cina atau Tiongkok. Di mana candu ini memberikan devisa yang luar biasa banyak, luar biasa tinggi bagi pemerintah Inggris maupun Prancis pada waktu itu. Sehingga apa? Mereka membenarkan perdagangan candu di Tiongkok. Tapi Tiongkok tidak menginginkan penggunaan candu di Tiongkok tadi. Sehingga apa? Terjadilah pertempuran di sana. Nah, namun pada pertempuran tersebut pun pihak Tiongkok mengalami kekalahan. Dari segi teknologi, dari segi persenjataan dan dari segi militer itu Tiongkok bisa dikatakan kalah jauh dibandingkan pemerintah Inggris atau Prancis pada waktu itu. Nah, bagaimana sih jalannya revolusi di Tiongkok itu? Nah, itu dimulai ketika pada waktu 10 Oktober 1911 meletuslah revolusi di Wuchang
atau mungkin disebut dengan istilah Wuchangde di bawah pimpinan Li Yuanhong dan berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Nah, di sini Wuchangde ini mencoba untuk mengkudeta kekuasaan atau pemerintahan dinasti Qing atau Manchu tadi yang dianggap orang luar atau orang asing. Hal tersebut dilatar belakangi ketika pembangunan jalan atau jalur kereta api di Tiongkok. Menurut pemerintah Inggris dan Prancis, pembangunan jalur kereta api di Tiongkok akan memberikan mereka devisa yang cukup lumayan. Sehingga apa? Mereka mencoba untuk membangun beberapa jalur kereta api di Tiongkok. Dan dinasti Manchu sebenarnya tidak menyukai hal tersebut. Karena jika itu terrealisasi, maka akan semakin kuat pengaruh asing di Tiongkok. Nah, namun ketidakberhasilan dari dinasti Manchu untuk menghalangi pembangunan jalur kereta api tadi membuat Li Yuanhong tadi melakukan sebuah gerakan mengkudeta pemerintahan dinasti Manchu. Dan akhirnya mereka sedikit demi sedikit mendapatkan hasil yang cukup baik atau menemukan titik terang untuk melepaskan diri dari belenggu dinasti Qing atau juga penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dan Prancis di Tiongkok. Nah, ini merupakan tokoh dari nasionalisme di Tiongkok yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Nah, Dr. Sun Yat-sen merupakan tokoh nasionalisme Tiongkok yang terkenal dengan ajarannya yang bernama San Mincuyi. Nah, Dr. Sun Yat-sen merupakan seorang intelektual yang sering melakukan perpindahan tempat tinggal. Karena apa? Karena dia merupakan orang yang sangat dicari oleh pemerintah Inggris. Dengan pemikiran-pemikirannya, dia berusaha mendoktrin masyarakat Tiongkok untuk bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sehingga apa? Dr. Sun Yat-sen sering berpindah tempat dari Jepang, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya untuk menghindari tangkapan yang akan dilakukan oleh pemerintah Inggris pada waktu itu. Jadi bisa dikatakan Dr. Sun Yat-sen itu bergerak dalam usahanya untuk melakukan gerakan nasionalisme di Tiongkok itu dari luar negeri pada awalnya. Dan akhirnya nanti berhasil menjadikan Tiongkok sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, tadi sudah disebutkan, Dr. Sun Yat-sen itu kan terkenal dengan ajarannya yang bernama San Mincuyi. Nah, San Mincuyi itu apa? Yang pertama ada Minsen, yang artinya kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua ada Minse, yang artinya kerakyatan dan atau demokrasi. Yang ketiga ada Minsen, yang artinya kesejahteraan atau sosialisme. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, 3 ajaran San Mincuyi yang dikemukakan oleh Dr. Sun Yat-sen adalah nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden Tiongkok yang meliputi wilayah Tiongkok Selatan dengan Nanking sebagai ibu kotanya. Kemudian, Dr. Sun Yat-sen mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dengan asas San Mincuyi setelah sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 15 Februari 1912. Jadi hanya sebentar jabatan yang dipegang oleh Dr. Sun Yat-sen. Hanya 1 bulan kurang lebih ketika pengangkatannya sebagai presiden. Kemudian sebulan kemudian Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatannya, tapi dia telah mendirikan sebuah partai yang berhaluan nasionalis yang bernama Partai Kuomintang. Pada tahun 1916, Cina Utara atau Tiongkok bagian utara itu dikuasai oleh partai yang berhaluan komunis yang bernama Partai Kuomintang di bawah pimpinan Lilisan untuk menandingi Partai Kuomintang. Jadi di sini nanti ada perselisihan yang terjadi antara Partai Kuomintang dengan Partai Kuomintang yang berhaluan komunis dan yang berhaluan nasionalis. Seperti itu. Kemudian pada tahun 1927, Chiang Kai-shek memerangi Partai Komunis Cina. Nah,
setelah Perang Dunia usai, perang saudara antara kaum nasionalis dan kaum komunis itu tidak bisa terelakkan lagi. Di sini terjadilah pertikaian antara Chiang Kai-shek dari Partai Kuomintang melawan Mao Zedong dari Partai Kuomintang. Seperti itu. Hal tersebut tidak terlepas dari keadaan dunia yang terjadi pada waktu itu, di mana dunia sedang mengalami perang dingin, di mana paham komunis sedang berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya sampai ke beberapa negara di luar Eropa, di mana Uni Soviet sebagai pencetus awalnya itu berhasil menyebarkan beberapa pahamnya ke negara-negara sekitar. Seperti itu. Nah, sampailah ke Tiongkok. Sehingga apa? Nanti terjadilah pertikaian antara kaum nasionalis dengan kaum komunis. Antara Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong. Seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1949 terjadi perang antara Partai Kuomintang dengan Partai Kuomintang. Dan pada pertempuran tersebut kebetulan dimenangkan oleh Partai Kuomintang. Sehingga apa? Sehingga Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok itu berhaluan komunis. Dan di bawah pimpinan Mao Zedong pada waktu itu, mereka memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Nah, sebenarnya bisa dikatakan pertikaian tersebut murni karena perbedaan ideologi antara Mao Zedong dengan Chiang Kai-shek, seperti itu. Oke, video kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai pembahasan barusan, bisa sama-sama kita sharing di kolom komentar. Video ini saya tutup dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya yang masih akan membahas mengenai video seputar pembelajaran sejarah dan lainnya. Terakhir saya tutup, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan salam Historia.